kayak kalian tunjukkan ke dinas, apa kalau misalnya jalan? Selamat pagi Pak Rianto. Selamat pagi Bu Malini. Terima kasih saya telah mengganggu waktu Pak Rianto melakukan wawancara ini sebagai praobservasi supervisi di kelas Pak Rianto. Sebelum saya supervisi di kelas Pak Rianto, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan lesson plan atau MFP yang dibuat oleh Pak Rianto dan juga KPM yang akan dilaksanakan Pak Rianto pada pagi ini ya Pak ya, pada pagi ini akan dilaksanakan di kelas Pak Rianto. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan nanti Pak Rianto ada 4. Pak Rianto bersedia dan siap menjawab? Siap Bu, bersedia. Terima kasih. Kalau begitu langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Pak Rianto. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Pak Rianto pada KPM yang akan dilaksanakan? Baik, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti kegiatan pembelajarannya Bu, yang pertama nanti melalui kegiatan menonton video stand up comedy. Nanti siswa dapat tertarik dalam bagaimana sih memberikan sebuah kritik seperti itu Bu. Jadi siswa tidak apatisnya terhadap isu-isu sosial. Jadi karena kan stand up comedy itu juga sedang viral ya Bu sekarang. Jadi nanti harapannya siswa itu dapat terpacu dalam memberikan sebuah kritik. Nah, kritiknya tidak langsung secara dengan kata-kata kotor, tapi lebih kritik yang lebih membangun dengan melalui senyuman seperti itu Bu. Nah, nanti setelah menonton video terkait stand up comedy, nah, nanti akan yang kedua siswa akan saya ajak untuk berdiskusi Bu. Diskusinya nanti siswa akan berdiskusi kelompok. Saya ajak untuk membuat sebuah produk kritik sosial seperti itu Bu. Nanti bisa berbentuk komik, kemudian bisa juga berbentuk makalah atau artikel, atau juga bisa berbentuk video seperti itu Bu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, setelah dirasa produknya itu sudah bagus, di hari itu juga nanti perwakilan akan saya ajak untuk melakukan sharing seperti itu Bu, hasil yang sudah didapatkan. Nah, misalnya komiknya sudah jadi, nanti karena komik yang saya canangkan itu tidak terlalu yang ribet seperti itu Bu, cukup bisa mewakili sebuah kritik seperti itu Bu. Nah, nanti setelah sudah jadi, nanti siswa atau peserta didik akan saya ajak untuk mempresentasikan, karena biar mendapatkan apresiasi dari peserta didik yang lainnya seperti itu Bu. Terima kasih Pak Rianto. Jadi tujuan pembelajaran dari pembelajaran Pak Rianto adalah yang pertama adalah supaya siswa dapat mengungkapkan kritikannya, supaya juga tidak apatis terhadap isu-isu yang ada. Terus yang kedua, Pak Rianto juga berharap peserta didik dapat menghasilkan sebuah karya, bisa berbentuk komik, makalah, video dan lain-lain. Dan yang ketiga, nanti peserta didik bisa presentasi atas hasil yang telah dihasilkan. Hebat Pak Rianto. Nanti semoga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Pak Rianto dapat tercapai. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak Rianto, dari beberapa tujuan pembelajaran tadi, area mana, part mana yang akan dikembangkan lebih ditekankan oleh Pak Rianto untuk pengembangan peserta didik? Ibu, yang menjadi penekanan nanti ketika saya akan mengajar itu lebih banyak ke karakternya Bu, karena saya rasa semakin kesini peserta didik itu lebih apatis Bu terhadap isu sosial yang ada di masyarakat. Nah, nanti saya akan mengembangkan bagaimana karakter peduli terhadap isu sosial, isu yang ada di masyarakat itu dapat lebih dikembangkan dari peserta didik.
Karena saya rasa ketika nanti anak atau peserta didik itu hidup di bermasyarakat, itu akan menjadi hal yang penting Bu, ketika kita memberikan kritik. Mungkin kita mengkritik RT atau RW atau Pak Duku, itu menjadi hal yang menjadi sangat penting gitu loh Bu. Jadi apabila pemimpin atau RT yang atau ada permasalahan, itu kita dapat memberikan kritik, atau tadi itu memberikan kritik gitu. Jadi lebih menekankan karakter peduli terhadap isu sosial gitu. Keren tuh Pak. Jadi di mana yang bagian mana yang akan dikembangkan oleh Pak Rianto itu ditekankan pada karakter, pengembangan karakter peduli sosial. Hebat Pak, ini benar-benar tujuan yang sangat brilian gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga Pak Rianto, metode apa sekiranya yang bisa efektif pada KPM ini? Saya rasa metode yang paling atau menurut saya efektif digunakan untuk pembelajaran untuk mengembangkan karakter, terutama karakter untuk peduli terhadap isu sosial, itu berdiskusi Bu. Karena ketika berdiskusi itu nanti siswa dapat memberikan ide-ide. Hanya siswa 1 itu memberikan ide seperti ini, kemudian siswa 2 memberikan ide seperti ini. Jadi mereka dapat menciptakan sebuah konklusi atau kesimpulannya seperti apa Bu. Jadi mereka membuat produk itu tidak hanya dari satu pemikiran saja, tapi bisa berbagai pemikiran, berbagai sudut pandang itu dapat menjadi satu produk itu Bu. Bisa tadi komik, video, kemudian bisa menjadi mungkin artikel juga bisa Bu. Jadi di sini saya juga, karena kita masih menerapkan kurikulum merdeka ya Bu, jadi saya di sini membebaskan mereka produknya seperti apa. Jadi berdiferensiasi dalam produknya seperti apa, seperti itu Bu. Jadi guru juga, saya sebagai pendidik itu tidak mengekang lah istilahnya, mereka membuat apa, yang penting produknya itu harus sesuai dengan tema yang ditentukan, seperti itu Bu. Keren Pak, ini jadi Pak Rianto juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, menerapkan berdiferensiasi di mana metode yang digunakan adalah di sini adalah diskusi, dan juga Pak Rianto menyediakan media yang berbagai macam, dan juga Pak Rianto memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Rianto, sangat-sangat keren sekali. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Pak Rianto, kapan akan dilaksanakan pembelajaran ini, jam berapa dan kelas mana? Baik, rencananya akan saya laksanakan pada hari ini Bu, hari Jumat. Nah, di jam ke 1 dan 2 di kelas E1. Terima kasih Pak Rianto. Jadi hari ini ya, jam pertama, jam kedua. Baiklah Pak Rianto, nanti saya akan masuk ke kelasnya Pak Rianto untuk berdinamika bersama di kelasnya Pak Rianto. Dan semoga sukses dan lancar, dan apa yang diharapkan oleh Pak Rianto dari tujuan pembelajaran ini dapat berhasil dengan baik dan lancar, dan juga bermanfaat bagi pengembangan potensi peserta didik. Selamat Pak Rianto, selamat berkarya, dan terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Dia nanti akan diskusi terkait video yang sudah kita tonton seperti itu. Nah, nanti video yang pertama apa, silakan dicermati, silakan nanti dipahami, kemudian dilihat, dipahami, kemudian nanti dalam kelompok harus semua berpartisipasi. Akan mengkritik apapun, mau mengkritik sekolah ini juga yang berubah, boleh kalian kritik. Saya kalian tunjukkan ke dinas, apa kalau misalnya jalan untuk membawa pensil, sekarang kalian sudah membawanya. Oke, sekarang kalian akan membuat yang namanya apa kemarin? Komik. Nah, komik terkait. Selamat siang. Selamat siang, Ya, terima kasih sudah
saya sudah diperbolehkan berproses dengan Pak Arianto ketika melakukan observasi kelas yang mungkin Pak Arianto merasa deg-degan ya. Waktu itu hari Jumat jam pertama. Nah mungkin juga karena jam pertama juga sehingga kemarin ya ini ya Pak ya mungkin dari sisi saya sendiri juga kurang persiapannya memang mepet waktunya itu, tetapi ya alhamdulillah puji Tuhan sudah berjalan lancar ya. Ya begini Pak Arianto, kemarin kan saya sudah melakukan observasi kelas ya. Untuk kelanjutannya saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Pak Arianto mengenai kemarin proses pembelajaran kelas dan juga nanti setelah Pak Arianto melaksanakan proses pembelajaran dengan disiplin yang buat Pak Arianto. Nah nanti tindak lanjutnya dari evaluasi yang dilakukan oleh Pak Arianto pembelajaran. Apakah bersedia di Pak Arianto untuk pertanyaan ya? Ya. Sekali jangan deg-degan ya Pak Arianto, walaupun kemarin rada deg-degan sedikit gitu di di observasi ya Pak Arianto. Tapi bagaimana perasaannya sebenarnya Pak kemarin waktu saya melakukan observasi ini bisa diungkapkan? Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Pertama, perasaan yang saya alami ketika mau mengajar karena ya istilahnya ditungguin gitu lah, disaksikan itu jadi kayak deg-degan Bu. Pertama deg-degan karena kadang kita sudah merencanakan sedemikian rupa, tapi kenyataannya pasti ada yang beberapa part yang akan kepotong atau yang berbeda seperti itu. Jadi ada perasaan deg-degan, perasaan takutnya tetap ada. Tapi ya senang Bu, karena kita bisa berdinamika bersama. Saya juga bisa istilahnya berproses untuk istilahnya memperbaiki cara saya mengajar seperti itu, mengimprove bagaimana saya mengajar di kelas supaya anak-anak itu bisa lebih mengetahui atau memahami materi yang saya berikan. Terima kasih Pak Arianto. Tapi walaupun mungkin yang diungkapkan tadi Pak Arianto ada part-part bagian yang mungkin terlewat, tapi sejauh saya melaksanakan observasi kemarin itu dengan disenter yang dibuat Pak Arianto itu tidak jauh gitu. Jadi tetap sesuai dengan disenter yang sudah dibuat Pak Arianto, dan saya sangat appreciate sekali itu selain Pak Arianto memberikan pembelajaran untuk anak-anak, tetapi saya sendiri juga belajar dari Pak Arianto. Jadi saya juga bisa belajar dari apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Arianto. Karena menurut saya itu sangat hebat sekali dan sangat lancar sesuai dengan situasi yang sudah dibuat. Baik Pak Arianto, menurut Pak Arianto nih, tadi kan Pak Arianto sudah mengungkapkan bahwa sudah membuat disiplin dan sudah melaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan disiplin yang dibuat. Nah, kira-kira menurut Pak Arianto, bagian-bagian mana yang tidak sesuai dengan disiplin atau yang belum terlaksana jika ada? Mungkin kalau menurut saya, karena saya juga istilahnya ketika mengajar itu kan kita dibatasi sama waktu juga ya. Nah, mungkin ada beberapa video yang tidak bisa saya tampilkan seperti itu karena mengingat waktunya juga sudah, karena mungkin di awal kita juga punya rencana kita berapa menit kita menampilkan video, tapi mungkin kalau di awal mungkin ada anak yang harus kita tangani terlebih dahulu. Nah itu akan menjadi kendala saya, dan kemarin juga sempat ada beberapa anak yang harus saya tangani dulu, misalnya kita ujuk mungkin karena pagi ada beberapa anak yang masih mengantuk dan sebagainya, saya tangani. Jadi ada beberapa video yang tidak bisa saya tampilkan. Iya Pak Arianto, seperti yang dibawakan Pak Arianto tadi ya, jadi memang yang sudah kita rencanakan itu nanti kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan ya, seperti kemarin ya. Jadi Pak Arianto harus mengkondisikan anak dulu, harus
istilahnya memancing anak untuk fokus begitu ya Pak. Dan benar ya kemarin juga memang sudah sangat bagus melaksanakannya untuk memancing anak itu biar fokus terlebih dahulu, sehingga ketika pembelajaran itu dapat berjalan dengan sesuai yang dia lakukan, walaupun memang ada part yaitu untuk pembuatan video. Nah, itu kan sangat bagus sebenarnya, karena juga harus mempersiapkan haji, sehingga ketika waktu itu 10 menit videonya sudah selesai, ternyata melebihi ya. Terima kasih Pak Rianto atas penjelasan itu. Memang benar kemarin saya juga mengalami seperti itu. Tapi tadi Pak Rianto sangat hebat sekali ketika mengkondisikan anak itu, jadi melatih anak untuk memfokuskan diri terlebih dahulu. Itu apakah sering dilakukan untuk pembelajaran Rianto ketika melatih anak sebelum pembelajaran tersebut? Nah, kalau saya berusaha ya untuk memfokuskan semuanya, karena saya juga menyadari karena mereka itu punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang mereka setidaknya istilahnya mereka bisa belajar melalui video, belajar melalui kinestetik dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa menuntut semua untuk fokus, tapi setidaknya saya kemarin berusaha untuk setidaknya mereka duduk tenang menyaksikan video yang sudah saya tampilkan. Karena kalau tidak seperti itu kita tidak bisa memfasilitasi. Yang ada kalanya kita harus bisa memfasilitasi yang belajar yang kinestetik. Tapi untuk saat itu saya berusaha untuk kemarin saya berusaha untuk istilahnya setiap saya mengajar saya harus bisa memfokuskan peserta didik saya. Hebat ya Pak Rianto, berarti Pak sudah memperhatikan kesiapan belajar anak ya. Pak Rianto sudah menggali kebutuhan anak dulu, jadi apa yang sehingga anak bisa fokus dalam belajar Pak Rianto. Nah ini kan sebenarnya mempersulit kita sebenarnya. Mungkin kemarin kan kita ngobrol tentang HST ya, Pak Rianto mau menyampaikan ke saya kalau masih bingung dengan HST. Nah ini kan sebenarnya sudah berjalan untuk KSD-nya Pak Rianto. Ini sangat kuat sekali Pak Rianto. Jadi kesimpulan belajar anak itu kan juga kemarin Pak Rianto juga sebenarnya secara teori sebagai kesiapan belajar anak itu. Tapi ternyata ini sudah ada di dalam proses belajar. Jadi kan selain diferensiasi, ternyata Pak Rianto sudah menerapkan KSD dan juga untuk mengkondisikan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, jadi kan untuk ranah 3 pengembangan itu kan ada 3 ranah pengembangan dalam pembelajaran itu. Yang pertama ada diferensiasi, ada budaya dan juga ada KSD. Nah, kalau menurut Pak Rianto dalam belajar apa yang menjadi area pengembangan selanjutnya? Kalau saya kemarin waktu saya mengajar hari Jumat itu saya lebih menonjolkan bagaimana pembelajaran saya itu berdiferensiasi, utama berdiferensiasi pada problem. Karena saya kemarin waktu hari Jumat saya membebas, tidak membebaskan secara full ya Bu, tapi lebih membatasi. Anak-anak itu bisa membuat beberapa produk yang bisa dibuat, misalnya poster, kemudian mereka membuat video, kemudian membuat komik. Jadi mereka yang disenangi itu seperti apa? Jadi mereka kalau budaya zaman dulu itu anak harus membuat mereka harus membuat tapi sekarang lebih saya memfasilitasi mereka berkembang di mana. Jadi produknya mereka bisa memilih seperti apa yang mereka bisa, karena biar ternyata mereka itu mempunyai istilahnya bakat di bidang itu, menggambar atau membuat video. Jadi fokus yang saya tonjolkan memang itu lebih ke bagaimana berdiferensiasi dalam bagian produk. Karena waktu dulu saya kuliah itu seperti ini, kita harus ranah tertinggi kita mencipta ya Bu. Kita sebuah produk pertama kan kita menghafal, level pertama menghafal, level yang paling tinggi kan kita
juta. Bagaimana ya mungkin bagaimana saya mengajak siswa itu mencipta sebuah karya sih, walaupun dalam konteksnya SMA mungkin kita karya yang belum terlalu sempurna ya, tapi kan mungkin bisa di perguruan tinggi mereka bisa menggunakan karya. Baik Pak Suyanto, terima kasih sekali. Jadi tadi ada diferensiasi berbeda ya, mulai juga bentuk poster, komik dan lain-lain. Jadi ini sangat sangat menarik sekali karena di sini anak-anak bisa istilahnya menghasilkan sesuatu stand up comedy, tetapi juga anak-anak itu peduli dengan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Dengan stand up comedy itu anak-anak bisa melihat ide-ide di mana anak-anak itu harus peduli dengan lingkungan sekitar. Nah ini kedepannya apakah mau diadakan juga stand up comedian seperti di televisi? Nah, kalau harapannya bisa Bu, saya Bu, karena itu juga public speaking juga ya Bu, melatih Ustadz itu untuk berbicara di depan umum, kemudian bagaimana mereka menyusun bahasa yang mereka gunakan. Terlebih ketika ini kan konteksnya kita mengkritik sesuatu yang terutama hal-hal sosial yang ada di isu sosial yang ada di masyarakat. Jadi mereka saya ajak walaupun misalnya durasinya 2-3 menit, mereka saya ajak untuk melakukan mengkritik dengan secara langsung itu seperti itu. Jadi memang harapan saya ada bibit-bibit yang saya ajak untuk melakukan stand up comedy walaupun yang kecil-kecilan, dalam durasi mungkin 2-3 menit itu akan saya lakukan seperti itu. Rencana yang sangat bagus sekali dari sekolah ke depannya bisa dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari Pak Rianto kan sudah menurut saya anak-anak selain belajar tentang bagaimana berbicara, bagaimana menulis yang sesuai kaidah, tetapi anak-anak juga bisa menyampaikan ide-ide yang di samping ide-ide itu, ide-ide yang cerdas untuk peduli isu-isu sosial, tapi juga menghibur. Ya. Nah, ini kan pembelajaran yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, selain itu juga membangkitkan karakter peduli ya kemarin ya yang ditekankan yang dari sosial. Yang supaya anak-anak kan cenderung apatis di pelajaran yang diberikan kemarin adalah yang karakter peduli. Nah, jadi pembelajarannya Pak Rianto ini menurut saya sangat menarik sekali, dan selain itu kemarin itu juga anak-anak juga selain itu Pak Rianto kan diskusi ya dengan dia. Anak-anak ketika diskusi juga bisa hidup. Nah seperti itu yang saya amati. Terus ketika presentasi. Nah, ketika presentasi anak-anak juga bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi sudah banyak sekali anak-anak yang bisa menyampaikan pendapatnya walaupun memang belum 100%. Nah, itu ini ya proses ya Pak ya, betul masih proses itu tadi. Dan kira-kira menurut Pak Rianto untuk pengembangan anak-anak yang mungkin secara secara kompetensi berbicaranya perlu ditingkatkan ini kira-kira seperti apa untuk yang anak-anak seperti itu. Dan kalau menurut saya ya untuk potensi bagaimana mereka akan berbicara, istilahnya seperti ini Bu. Kalau saya itu untuk mengajari mereka berbicara itu kita harus pelan-pelan Bu, karena mungkin tidak semua itu bisa menjadi MC yang bagus, yang hebat. Tapi setidaknya mereka bisa mencoba dulu terlebih dahulu. Makanya gimana istilahnya, ketika saya mengajar itu saya lebih banyak untuk melakukan presentasi. Saya pasti akan menyuruh mereka untuk melakukan presentasi. Nah, pembiasaan presentasi itu sangat baik karena terkadang kita sudah punya produk yang bagus tapi mereka tidak bisa mempresentasikan. Karena waktu saya dulu waktu saya kuliah juga lebih banyak presentasi, karena dalam presentasi itu
ada sanggahnya berpendapat, kemudian mereka berani menyampaikan hasil karyanya, itu sudah saya apresiasi seperti itu, walaupun karya mereka juga mungkin masih kurang bagus dan sebagainya, tapi mereka berani menyampaikan istilahnya hasil karyanya itu sudah menurut saya sudah apresiasi gitu. Jadi dari pembiasaan mereka saya ajak untuk presentasi di depan, kemudian kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin mereka karena orang Jawa juga ya Bu, ada kata-kata yang masih menggunakan gajah, mungkin akan saya tegur juga kemarin, akan saya tegur, kemudian akan saya benarkan seperti apa yang sebaiknya yang harusnya sesuai kaidahnya seperti apa. Jadi untuk meningkatkan kompetensi atau anak-anak bisa berbicara di depan, yaitu Bu, dengan pembiasaan presentasi, kemudian sanggah penyangga, kemudian debat. Kemudian ketika saya setelah menonton video pasti akan saya tanya, berdasarkan video yang sudah kalian tonton, hal apa yang kalian dapatkan, atau dari video yang sudah disaksikan kalian ingin menyampaikan apa sih, kritik atau misalnya hal apa yang sudah didapatkan seperti itu. Jadi mereka secara tidak langsung mereka yang juga menyampaikan hal yang sudah didapatkan. Baik Pak Rianto, sangat bagus sekali, sangat baik sekali apa yang telah dilakukan Pak Rianto untuk pengembangan bicara orasi, bisa dibilang orasi tidak? Kalau orasi tidak ya, tapi lebih ke menyampaikan sebuah pendapat dengan diksi yang sesuai begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rianto, sangat tepat sekali. Dan Pak Rianto menyampaikan tentang area pengembangan yang lebih berikutnya, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ya. Nah, kira-kira dari pengembangan yang akan direncanakan Pak Rianto lagi, diferensiasi produk dan diferensiasi yang sudah ya, diferensiasi proses dan konten. Kira-kira ini apa ya? Tujuan Pak Rianto itu apa untuk pengembangan tadi? Nah, untuk pengembangannya ya tujuannya untuk istilahnya mengembangkan siswanya itu tadi. Jadi kalau misalnya pengembangan ya, misalnya kita prosesnya, karena kan kita tahu kalau misalnya siswa itu kan berbeda-beda, mereka bisa belajar melalui buku, bisa melalui video, terus bisa melakukan praktek misalnya. Kalau misalnya praktek, nah di sini ingin yang saya kembangkan itu mereka belajar bahasa Indonesia itu dengan mereka itu senang gitu loh Bu. Kadang kalau misalnya kita bejek-bejek mereka suruh menghafal misalnya kosakata dan sebagainya, mereka tidak akan, istilahnya tidak bisa mengikuti Bu. Tapi kalau misalnya kita buat senang anaknya, misalnya mereka misalnya senang video bahasa Indonesia. Nah, saya sering kalau misalnya itu akhir semester itu saya tontonkan video yang tentu misalnya kayak video yang misalnya mendidik lah istilahnya, biar mereka istilahnya bisa belajar saya seperti apa ya mereka. Nah, kalau misalnya film kan juga mereka bisa belajar adegan dan sebagainya. Nah, yang saya kembangkan itu lebih ke bagaimana kalau misalnya yang proses ya Bu, itu mereka belajar bahasa Indonesia itu enjoy gitu. Walaupun kita mungkin belajar bahasa Indonesia mungkin dari SD ya Bu, ataupun TK itu kan kita sudah belajar bahasa Indonesia, tapi di sini saya ingin mengajarkan mereka belajar bahasa Indonesia itu asik gitu loh, tidak hanya kita di kelas ketemu sama guru yang setiap hari menyebarkan seperti itu dengan papan tulis yang seperti itu aja gitu. Kita ingin dengan cara yang berbeda kan hasilnya. Kalau konten ya tadi kita memberikan cara yang berbeda, kemudian istilahnya video ada yang dengan berupa artikel dan sebagainya. Prosesnya mungkin mereka lebih ada yang kita diskusi kelompok, kemudian ada yang mereka permainan. Terima kasih Pak Rianto atas penjelasannya.
Semoga apa yang menjadi rencana ini besok bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira dari apa yang direncanakan oleh Pak Rianto nih, ukuran keberhasilannya apa yang dan pengembangan pembelajaran diferensiasi proses. Kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang indikator ya, indikator keberhasilan itu, kalau mungkin bahasa Indonesia ada yang indikator jangka panjang sama indikator nanti kita ketika mereka hidup bermasyarakat itu. Kalau jangka pendeknya, indikator keberhasilannya mungkin mereka bisa berkembang ketika istilahnya mungkin sumatif akhir semester atau ketika kita melakukan ujian. Nah, rencananya kalau yang untuk tahun ini saya akan berbasisnya project pembelajaran asesmennya. Jadi untuk yang kelas misalnya ini saya ngajar konteksnya kelas 10 itu kan yang pertama di bab pertama itu tentang pembelajaran observasi Bu, saya suruh observasi di lingkungan sekitar embung dan sebagainya. Kemudian yang kedua memberikan kritik. Nah ini saya gabungkan Bu, mereka suruh observasi tapi observasinya di lingkungan sosial, mungkin mereka RT-nya atau misalnya warganya atau konteksnya ada warga yang membuang sampah. Nah itu kritik sosialnya seperti apa Bu, mereka saya suruh membuat video, membuat komik dan sebagainya, itu yang akan saya lakukan untuk asesmen akhir semester ini. Seperti itu. Nanti ranah pengembangannya seperti apa untuk indikator-indikatornya. Nah itu tadi Bu, kalau misalnya siswa itu bisa melakukan atau setidaknya mereka bisa melakukan membuat video, membuat komik dengan kritik atau mengkritik isu-isu sosial berdasarkan observasi yang sudah mereka lakukan, berarti sudah, menurut saya pembelajaran saya sudah berhasil Bu. Nah untuk jangka panjangnya, karena saya tujuan utamanya itu lebih ke mereka bisa tidak apatis lagi Bu. Mungkin kalau yang jangka pendek kan saya suruh ya Bu, masih ada campur tangan saya. Mereka saya suruh bikin observasi di lingkungan sekitar, kemudian membuat video. Tapi untuk istilahnya untuk indikator keberhasilan jangka panjangnya atau besok ketika mereka bermasyarakat, mereka tidak ada yang menyuruh lagi Bu. Mereka istilahnya dari hati sendiri, dari buah pikiran mereka sendiri. Oh ternyata ada peristiwa seperti ini. Nah mereka akan hal apa ya sih yang mereka lakukan atau kritik apa yang bisa mereka berikan, itu menurut saya jangka panjangnya. Kalau misalnya mereka yang jangka panjangnya ini kan kita nggak bisa melihat karena mereka mungkin bisa sudah kuliah, mereka bermasyarakat, kita tidak bisa melihat berasanya. Tapi kalau misalnya ada yang bisa seperti itu, berarti pembelajaran saya itu sudah, ya katakannya sudah ada buahnya lah. Karena kan kita belajar itu tidak hanya 10 tahun, 20 tahun, kita sampai tua pun kita sudah masih perlu belajar ya. Karena ada istilah belajar itu sebanyak-banyak. Saya masih benar ini percakapan yang kita laksanakan ini mungkin ya tidak tahu ya Bu dan Pak Dana. Ini area pengembangan diri untuk sebagai guru. Jadi Pak Rianto sebagai bagaimana mengembangkan diri, bukan ke siswanya. Jadi nanti fokusnya ke pengembangan diri Pak Rianto ya, bukan bagaimana Pak Rianto mengajar di kelas, tetapi ke fokusnya saya pembelajaran berdifferensiasi tadi dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Pak Rianto untuk mengembangkan dirinya supaya bisa melakukan pembelajaran berdifferensiasi dengan lebih baik, bukan ke siswanya. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih. Baik Pak Rianto, tadi Pak Rianto menyampaikan bahwa diferensiasi proses dan diferensiasi konten yang ini digunakan ya. Dan ini menurut Pak Rianto, ini indikator keberhasilannya dari pembelajarannya Pak Rianto tadi yang Pak Rianto ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses itu seperti apa nanti ukuran keberhasilannya dari Pak Rianto? Nah, kalau dari saya mungkin nanti karena istilahnya seperti ini ya,
saya kan masih, kalau yang konten sama yang proses itu kan saya belum melaksanakan gitu. Nah nanti saya juga masih belajar, saya melihat inspirasi dari mungkin guru lain atau misalnya Google caranya memberikan atau melakukan diferensiasi secara proses dan konten itu seperti apa. Sini saya juga tidak, istilahnya untuk mengembangkan pembelajaran yang seperti itu, saya juga harus mengembangkan diri saya sendiri, Bu. Nah, untuk mengembangkan diri saya sendiri, saya juga tidak menutup kemungkinan saya melakukan pelatihan-pelatihan lah. Saya ya secara tidak langsung saya walaupun tidak ada program secara langsung dari sekolah, saya ya karena saya juga harus belajar, kita harus berproses. Saya istilahnya di YouTube kan kita juga bisa belajar banyak di internet, di YouTube, nah di website-website terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Mungkin kementerian itu sudah menyediakan banyak, tergantung saya melakukannya atau mempelajarinya itu seperti apa. Nah kalau ke indikatornya lebih ke kalau misalnya itu berjalan dengan baik, kemudian saya bisa menerapkan pembelajaran prosesnya, diferensi proses dan kontennya itu sudah berjalan dengan baik. Ya berjalan dengan baiknya itu kalau menurut saya indikatornya ya kembali lagi ke siswanya sih, Bu, kalau misalnya itu. Tapi kalau saya bisa melakukannya dengan misalnya dengan lancar pun atau sudah sesuai dengan istilahnya apa yang terjadi lah, apa yang terjadi misalnya saya harus melakukan pembedaan atau berdiferensiasi secara konten, ya kontennya itu harus ada yang dibedakan, siswanya harus sesuai. Karena ketika ya sulitnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus mempelajari siswanya itu kebutuhannya seperti apa. Misalnya mereka butuh secara atau bisa melakukan secara membaca secara langsung atau mereka bisa melalui video. Nah, yang kita susahkan adalah kita harus tujuannya, targetnya tuh pas gitu loh. Oh ternyata siswa ini video, ya udah kita harus memberikan video. Makanya kan di depan kita harus mengetahui asesmennya, ya asesmen awalnya seperti apa, mereka senangnya itu seperti apa, kayak belajarnya itu seperti apa. Berarti indikator keberhasilannya nanti apabila Pak Rianto sudah menjalankan sesuai dengan asesmen awalnya. Baik Pak Rianto, apakah ini akan dilakukan secara minggu begitu? Apakah hanya cukup 1-2 kali atau kali? Kalau menurut saya akan melanjutkan ini secara berlanjutan dengan berkembangnya istilahnya perkembangan zaman. Kita juga harus menyesuaikan, dan kita kan juga harus istilahnya ya kita belajar dengan menggunakan kurikulum merdeka, kita sebisa mungkin harus menjalaninya dengan baik, dengan penuh ya saya anggap kurikulum merdeka itu karena baiklah, istilahnya program yang baik, kita harus bisa menjalaninya dengan secara, walaupun besok itu misalnya kurikulumnya berubah, saya akan menerapkan istilahnya kalau ada bagian yang kurikulum merdeka yang baik akan saya teruskan. Jadi tidak menutup kemungkinan yang ya kalau misalnya hal yang baik ya akan saya teruskan, kalau misalnya hal yang kurang baik ya akan saya tinggalkan seperti itu. Baik Pak Rianto, itu untuk apa kontinuitas atau keberlanjutannya karena hal baik atau praktek baik pasti akan dilanjutkan dengan baik apapun tujuannya. Baik, terima kasih. Nah kira-kira terus dukungan apa sih yang dibutuhkan dari Pak Rianto? Nah mungkin kalau dukungannya karena pembelajaran bahasa Indonesia itu kan kadang kalau target saya yang sudah saya utarakan kan saya bisa belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya di kelas saja, Bu. Misalnya seperti kemarin di kelas itu ada tentang pengolahan pangan lokal, nah itu harapan saya bisa difasilitasi bagaimana saya itu mengajak siswa untuk istilahnya
memasak lah, memasak secara langsung, mereka mengetahui tekniknya memasak. Kemudian saya juga istilahnya mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesianya gimana sih, pembelajarannya mereka membuat artikel tentang masakannya tersebut, kemudian membuat iklan. Nah, iklan di sini kan mereka bisa belajar mengiklankan produknya tersebut, kemudian belajar mempublikasikan makanan lokalnya itu seperti ini, dari Jawa, dari misalnya dari produk tertentu seperti itu. Nah, itu bukan. Apakah ini bisa diartikan berarti ini adalah dukungan dari teman-teman mungkin ya, istilahnya kolaborasi dari teman-teman untuk program-program Pak Nah, bisa jadi Bu, karena ketika saya kemarin itu mengajar dari bagian mengembangkan pangan lokal, itu bisa juga didukung oleh misalnya guru ekonomi, karena kan di situ modalnya berapa, kemudian nanti dijual harga berapa, kemudian nanti biologi bisa jadi juga bisa berkolaborasi, karena nanti misalnya bahan apa yang saya bisa digunakan, kemudian kandungannya seperti apa. Jadi menurut saya untuk kurikulum Merdeka ini lebih bagusnya lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi bagus, berkolaborasi juga bagus. Jadi mereka tidak hanya melihat suatu kasus itu dari satu sudut pandang saja. Karena yang terjadi sekarang kadang kita melihat istilahnya kasus itu dari sudut pandang kita saja, tapi melihat sudut pandang orang lain. Bagus Pak Rianto, jadi Pak Rianto perlu dukungan kolaborasi dari teman-teman ya, juga dari sekolah ya, yang pasti dari kepala sekolah juga support beberapa. Baik Pak Rianto. Terus rencana nih ya Pak Rianto mau melaksanakannya waktunya kapan? Yang mana? Yang dari pembelajaran yang dari proses secepatnya akan saya laksanakan, karena juga sebenarnya secara tidak langsung pun sebelum ada pembelajaran, istilahnya pembelajaran kurikulum Merdeka itu kita sebenarnya ya Bu, saya sadari itu sedikit partnya atau bagiannya kita sudah melaksanakan, mungkin kita tidak sadar saja Bu. Misalnya dengan kontennya itu saya kita bedakan, ada yang misalnya mereka membuat bukan membuat tapi mereka belajar apa, kemudian kami menggunakan artikel itu mungkin sudah kita lakukan, tapi kalau zaman dulu kita belum sadari gitu. Karena waktu saya sekolah juga mungkin ada guru yang misalnya memberikan satu memberikan model permainan, yang satu mereka suruh belajar menggunakan artikel atau video, itu kan sudah terwujud gitu. Nah, untuk kampanye akan saya lakukan secara ya dalam waktu dekat ini Bu, karena di kelas 10 itu nanti habis ini akan belajar bagaimana mereka belajar tentang sejarah. Nah, jadi sejarah penulisan seperti itu. Nah, nanti akan saya kalau belajar sejarah kan tidak bisa kita keluar ya Bu, akan di dalam kelas. Nah, ini saya lebih bagaimana kontennya seperti apa dan sejarah yang sepatnya ya. Nah, ini nanti apabila ini sudah berjalan ya, diferensiasi proses sudah berjalan, diferensiasi konten sudah berjalan, apakah kalian punya rencana untuk pengembangan yang lain, misalkan budaya positif atau KSE gitu? Mungkin kalau yang rencananya mungkin yang pembelajaran KSE itu ya, karena menurut saya biar mengendap apa yang dipelajari siswa itu mengendap dalam dirinya, yang bisa fokus, kemudian fokusan. Karena kadang kita saya Bu, ketika pengembangan diri saya menjadi guru, kadang kesulitan dalam anak-anak itu. Kita bertarungnya, kita tidak bertarung dengan anak-anak, tapi kita bertarungnya dengan gadget, dengan HP, karena musuh kita sebesar itu teknologi. Kadang kan teknologi kita seperti pisau ya Bu, ketika kita menggunakan baik ya itu menjadi baik. Saya sendiri jujur bertarungnya dengan HP.
HP itu istilahnya membuat anak itu tidak fokus. Makanya ketika pembelajaran kadang HP itu saya kumpulkan terlebih dahulu. Walaupun saya kumpulkan, kadang anak itu istilahnya saya sudah memberikan pengertian. Oh, kamu itu dikasih waktu 24 jam masa cuma main HP. Biar mereka fokus itu seperti apa? Ya, saya ajak memberikan fokus anak seperti apa. Kadang saya suruh sekarang diam, refleksikan diri dulu seperti apa. Itu hal kecil yang saya rasa bisa menggunakan anak, kemudian dalam diri saya juga, oh harusnya seperti ini, saya akan berubah. Berarti Pak Rianto juga akan melakukan KSD juga ya nanti dalam pembelajarannya. Pak Rianto, saya di sini untuk diberikan apakah dengan sebuah pelajaran selama ini sudah mengaplikasikan gaya positif bersama kesepakatan apa? Kalau untuk kesepakatan kelas, mungkin ya, ini saya jujur, mungkin ini beda pandangan dengan guru lain. Kalau saya itu, kalau di aturan kelas saya, anak itu boleh makan. Mulai pasti yang boleh makan camilan. Saya memperhatikan karena menurut saya kalau mereka anak itu tidak lapar, tidak fokus, itu malah nanti akan membuat saya yang malah istilahnya tadi berkesinambungan dengan memfokuskan anak. Saya maksudnya anak itu saya tantingkan, saya buat peraturan. Kalian boleh makan camilan, silakan nggak apa-apa. Tapi kalian harus juga menghargai saya. Kita saling menghargai, saya bisa istilahnya memberikan pengajaran lebih mudah, maksudnya bisa diterima oleh peserta didik, tapi mereka juga enjoy, bisa makan di kelas, bisa minum seenaknya, seperti itu. Jadi kalau menurut aturan mungkin itu tidak atau ya oleh guru lain itu akan dilarang, tapi menurut saya itu pandangan saya makan tapi bukan makan berat ya, tapi makan camilan itu boleh. Kalau menurut saya ya kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas juga Bu, tapi lebih kesepakatan di jam saya. Iya, maksudnya kesepakatan kelas Ya. materinya Pak Rianto. Kemudian saya wajibkan untuk kalau misalnya ada temannya yang presentasi, mereka harus mendengarkan. Kemudian kita harus menghargai pendapat salah-salahnya mereka, itu akan saya hargai. Kemudian jangan takut untuk berbicara di kelas. Saya istilahnya mengembangkan diri saya seperti itu, karena ketika mereka berpendapat, saya pun berpendapat, kita harus saling menghargai pendapat. Jadi sudah ada berbagai kesepakatan Ya. yang dibuat ketika Pak Rianto pembelajaran dalam beberapa kesepakatan yang dibuat sebagai pilihan tersebut. Baik Pak Rianto, saya kira untuk diskusi kali ini kita cukupkan sekian dulu dan nanti bisa disambung lagi di lain waktu untuk pengembangan proses-proses yang lain. Itu Pak Rianto, terima kasih. Apabila Pak Rianto mau melanjutkan kegiatan yang lain, Siap Bu. monggo disilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rianto.